kalau berpikir tentang apa aja yang bikin kita nggak pernah sukses alias suatu hal yang bikin duit itu sulit atau duit itu susah didapat, itu penyebabnya karena apa ya? Apa karena kita males atau banyak hal ya? Ya udah langsung aja, Anda tepat banget sudah berada di channel Upgrades dan saya Sierra Tricia akan mengajak upgraders untuk ngobrol-ngobrol bersama bro. Oh. Oke, apa kabar? Kabar baik. Gimana? Jadinya retorika banget ya kalau ngomongnya begitu ya. Bukan, lagi ngobrolin tentang yang sekarang ini kan menarik. Tadi apa aja yang membuat rezeki kita itu, maksudnya gini, kebiasaan yang membuat rezeki kita mandek. Nah, itu kan hal-hal yang paling sering orang bilang karena lu males, karena paling nggak bisa bangun pagi, makanya rezekinya dipatok ayam. Jadi ternyata dari zaman dulu sampai dengan zaman sekarang berlaku nggak sih? sama ngomongnya begitu ya. Lu harus bangun pagi supaya rezeki nggak dipatok sama kan ayam. Emang bener kan? Buktinya Makan Paris tuh pagi. Iya, dia bangun pagi. Bangun pagi kan? Coba kalau bisa kayak gitu, orang-orang yang bangun pagi coba siapa lagi? Tukang sayur? Tukang sayur iya juga. Jualan di pasar? Bangun pagi nggak dia? Tapi kan depositonya juga banyak kayaknya, ya kan nggak mungkin. Siapa yang tahu juga? Ya. Siapa yang tahu? Iya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat, misalnya gini, orang harus bangun pagi, apakah harus? Nggak juga. Toh ada yang bangunnya siang juga tetap kaya kok. Ya kan? Jadi kalau gitu nggak usah bangun pagi dong. Kalau misalnya ada bilang bangun siang aja bisa jadi kaya juga. Jadi mau pilihnya yang mana? Kalau misalnya Kak Sierra, bangun pagi kaya, bangun siang juga bisa kaya, nggak bangun-bangun, nah itu nggak bisa kaya-kaya. Makanya harus bangun kan. Balik, Pik. Gre, udang, Pik. Ini dalam itu. Nah, Tapi kalau kita bilang kita mesti bangun pagi, itu kan berarti artinya ada banyak ide. Kan banyak yang bilang juga, karena lu bangun kesiangan, jadi kepikiran lu kepepet, semua keburu-buru gitu kan. Di nah, zaman tapi kan semuanya kita era ada, serba cepat. iya betul sih. Jadi kita ngelihat sekarang ini ada satu ilmu yang bilang tentang setiap orang itu punya jamnya masing-masing. Ada orang yang bangun jamnya jam siang, dia bisa kreatif. Ada yang bangun jam pagi, dia bisa kreatif. Itu nggak bisa disamakan. Dan patokan keberuntungan sebenarnya bukan dari masalah dia bangunnya kapan, masalah bangunnya kapan, tapi bagaimana dia bisa kreatifnya. Jadi yang kuncinya di sini adalah jam berapa sih sebenarnya yang lu tuh merasa paling kreatif gitu loh. Jadi kayak misalnya contoh kayak misalkan gua aja deh, ya kan, gak usah contoh yang lain. Kayak gue bangun tuh jam 5 pagi loh. Bangun jam 5 pagi, tidur jam 11, ya kadang jam 12 gitu kan. Bangun jam 5. Ya kenapa? Ya kalau dibilang terpaksa karena kerjaan, iya gitu kan. Tapi kalau misalnya bangun pagi dibilang karena itu, kenapa? Karena bangun pagi itu lebih fresh gitu loh. Jadi kayak misalnya contoh, ya, dulu kan gue kuliah sambil kerja gitu kan ya. Karena kuliah sambil kerja mau nggak mau waktunya itu cuma ada pagi hari. Waktu cuma pagi hari, dan pagi hari itu ternyata yang lebih fresh. Jadi kalau misalnya ada kerjaan, daripada ngelanjutin habis kuliah begadang lagi buat tidur dulu sebentar, pagi baru bangun, dan itu baru bisa kebangun. Karena kalau misalnya pas waktu udah malam gitu kan, gue bukan orang yang malam ya, jadi kayak ngerasanya capek banget gitu loh. Nggak tahu kalau misalnya lu sendiri kayak gimana orangnya? Orang malam atau orang pagi? Gitu? Iya, orang malam atau orang pagi dulu deh, nanti baru kita bahas. Karena dulunya memang I'm not a morning person. Oh iya. Cia. Oh ini tipe bangun siang nih. Iya, siangnya gue tuh ya sekitar, jadi gini, karena punya anak kan, pagi udah pasti bangun dong, nyiapin segala sarapan mereka, dan kemudian setelah berangkat ya balik lagi, tidur lagi, meneruskan mimpi. Oh ya ampun. Pokoknya Bangun tidur lagi. Bangun lagi, tidur lagi. Bangun, tidur lagi. rasanya hidup itu manis banget ya, nggak ada gangguan, terus bangun lagi. Tapi
percaya nggak percaya tuh pikirannya langsung kayak plong gitu kan, kayak nyaman, enak. Habis itu kayaknya mood langsung naik. Karena buat setiap orang tuh ada yang tipikal kurang tidur tuh kayak apa ya, serba salah, pusing kepala, Ya, terus udah ya, gitu ya. kayaknya untuk mikir tuh nggak bisa berpikir secara luas, logis, emosinya gampang toyong gitu kan. Betul. Kayak orang mau datang bulan padahal enggak Iya, gitu. iya, iya, Jadi iya. artinya di sini berubah ketika mendapat suatu pekerjaan yang gue harus rutin, karena gue sebagai penyiar gitu kan, rutin harus bangun pagi, siaran pagi. Jadi akhirnya punya perbandingan, gue suka deh bangun pagi asal tidurnya cukup. Asal tidurnya cukup, ya kan? Jadi balik lagi, ini kan bukan masalah mau bangun paginya, tapi bagaimana kita membangun moodnya, betul Moodnya nggak? kan, iya. Mood untuk kreatif, untuk kayak kita bisa bersemangat, betul nggak? Betul. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya dibilang patokannya apakah harus bangun pagi, ya sebenarnya enggak sih. Tapi di mana kita bisa merasa lebih kreatif kan, kayak kita seger banget pas waktu lagi di situ kan. Nah, itu sebenarnya juga ada kalau misalnya secara dari namanya metafisika gitu kan ya. Orang itu ditakdirkan atau misalkan punya potensi tidak ada melalui dari namanya jamnya dia harus bangun jam berapa, tidak ada. Tetapi dia harus mengerjakan apa, itu baru ada. Nah, jadi balik lagi, jam itu tidak ada kaitannya, bisa dibebaskan tergantung kreativitasnya. Tapi yang menjadi masalah nih, kadang-kadang ada suatu bentuk kebiasaan-kebiasaan nih yang bikin orang tuh jadi bikin jadi pikiran jadi mumet, akhirnya jadi rezekinya seret. Ya apa tuh? Karena Kebiasaan yang tahu bikin nggak ada ilmu, mungkin ilmu dalam psikolog itu ada namanya clearing the clutter. Pernah dengar nggak? Clearing the clutter. Belum. Jadi clearing the clutter itu kan membersihkan sesuatu hal yang berantakan. Karena sekarang ini banyak orang yang dengan adanya namanya online punya namanya kebiasaan namanya hoarding disorder. Oh iya. Pesan mulu gitu kan, sampai numpuk. Wah, taruh mana lagi nih ya? Misalkan punya laci gede, awalnya kosong, beli penuh, beli laci lagi penuh lagi gitu kan. Tapi dipakainya jarang gitu loh. Nah, hal-hal ini yang akhirnya membuat suatu energi itu jadi akhirnya menumpuk tidak jelas, akhirnya membuat dia tidak beruntung. Coba bayangkan begini deh, oh itu jadinya kayak ibaratnya sesuatu hal yang mistik dong kalau misalnya gitu ya. Padahal enggak, coba bayangkan ya, di satu tempat yang kosong sama tempat yang penuh sesak, kita jauh lebih nyaman yang mana? Yang luas dong. Yang luas, betul. Seluas-luasnya. Betul. Membersihkan ketika kita pernah beres-beres dong kalau ibu-ibu mau course, beres-beres. yes. Apa rasanya ketika kita lagi beres-beres? Rasanya tuh kayak ada satu hal yang gue ngeliat ini kayaknya udah nggak ini lagi ya, mestinya udah nggak berguna lagi ya. Buang-buangin yang kotor-kotor. Dibuang-buangin, iya. Kan lega. Jadi lega. Gitu kan? Apa perasaan kita pas waktu Plong. plong? Nyaman. Lihat tempat kosong, hati kita juga plong. Kalau kita plong, kita rasanya nyaman, betul nggak? Iya. Nah, itulah sebenarnya yang dilakukan kebiasaan yang mengundang namanya keberuntungan. Oh, energi. Jadi balik ke Yes. dapetin energi baru gitu ya. Yes. Jadi kalau misalnya kita balik lagi nih, kalau kita cerita Feng Shui gitu kan. Nah, energi yang bagus adalah energi yang mengalir. Jadi energi yang mengalir apa? Dari mulai pintu itu mulai ada, kalau angin masuk bisa berputar di dalam ruangan. Oke. Kalau dia tidak bisa berputar gara-gara pentok ini ke pentok itu, nah itu yang membuat rumah kok kayaknya pernah ngerasain nggak masuk satu rumah ngap ya ini rumah ya, betul nggak? Kalau udah ngap rumah, Kayak auranya negatif. iya bener. Aura negatif terus nggak biasanya tahu, kenapa pengen lama-lama. panas gitu. Iya, pengen Bener lama-lama nggak sih? Ih, Enggak. keringetan deh katanya. Bener nggak? Kayak ada suatu hal tapi gue nggak bisa mencikapinya kenapa ya, dan kebetulan jadi sumuk ya, apa sih bahasa sumuk? Sumpak. Iya, gitu lah. sumpak, Iya, nggak? betul. Sumuk apa sumpak sih? Sumpah. Bingung kan lu kan sumuk kan? Sumuk. Iya, iya. Sumpah, pokoknya gitu lah. nggak enak lah istilahnya, Iya, ya. jadi kan itu jadi yang membuat kita kan jadi nggak nyaman. Nah, balik lagi terus yang kedua yang dikaitkan juga dengan namanya mitos nih. Ya, dari tempat aja dulu deh kita bilang ya. Kan ini juga soal masalah kebiasaan. Orang yang namanya kalau ganti lampu istilahnya males kan, kadang-kadang ganti lampu kan, Oh iya, lampu rumah udah mati, suka rumah, aja. nantilah jarang juga pergi ke situ, betul nggak? Jarang pergi ke situ. Akhirnya apa yang terjadi di dalam misalnya lampunya udah mati, apa yang terjadi sama tempatnya?
Ya gelap lah balik Gelap, setelah gelap terus apa yang terjadi di situ? Balik ke Sandung. Orang malas ke situ kan? Oh iya. Jadi iya. malas ke sana jadi lembab tempatnya. Kalau lembab kira-kira apa yang terjadi di situ? Enak nggak kita bernafas di situ? Enggak enak. Jadi orang bilang, ada sesuatu nih di sini nih. Kan ngomongnya begitu kan ujung-ujungnya kan. Padahal enggak, udaranya enggak bagus. Karena udaranya enggak bagus, makanya pas waktu ada ahli sesuatu yang ngaku-ngaku ahli dibilang pasangin aja lampu nih. Pasangin lampu penerangan supaya apa? Ada orang yang mau datang ke situ. Iya kan? Nah gitu kan. Masuk akal sih, toko yang terang lebih disukai daripada toko yang gelap ya. Betul. Makanya kita lihat yang retail store pasti lampunya banyak, betul nggak? Iya, yang pasti kunjungin kan? Betul, kayak toko-toko handphone, kenapa itu banyak banget tuh lampu? Biar supaya pas lo beli handphone merek apapun, wih keren. Biar kan bisa nyoba gitu, ya kan ngaku kan? Iya. Yang paling coba apa duluan? Suaranya dulu, foto kan? Foto. Iya, padahal banyak fitur-fiturnya kagak dicoba, coba. Karena dia sebenarnya kameranya nggak bagus, tapi karena lampunya bagus. Iya kan? Jadi kita sampai lagi balik di rumah, sumuk ya muka gue ya. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas, ya Allah, aku ikhlas. Iya, balik lagi kamera filter. Iya, pas waktu dibilang. Aku Cynthia ketawa tuh. Iya, nah itu jadi yang memang betul harus dilakukan gitu. Jadi kebiasaan yang pertama adalah sering suka menumpuk barang. Nah itu yang bikin hoki kita tuh jadi akhirnya jadi tersendat. Gitu. Nah itu. Yang kedua, kebiasaan untuk misalkan ya tidur tidak cukup. Tetapi ada loh orang yang misalnya contoh gini, mentor saya waktu itu pernah berkata dia tidur cuma sekitar 2 jam 3 jam. Setiap hari loh, every day. Iya, Coba bayangkan kalau lu tidur 2 jam 3 jam, apa yang terjadi? Ya kan? Terus tahu nggak apa yang pernah gue lakukan? Nggak pernah. Apa yang terjadi? Itu kalau jalan kayak berasanya melayang, udah nggak nginjek lagi tuh lantai. Bener kan? Jadi kayaknya goyang-goyang. Iron Man gitu. terbang gitu. Ya nggak apa-apa. Kita nggak perlu menyamakan dengan orang lain, tapi yang membuat kita tuh nyaman tuh apa? Jadi tidurlah secukupnya. Nah, makanya kalau di Chinese ada kebudayaan yang bilang begini, kamu makan ya sebelum kenyang kamu berhenti. Betul. Sebelum lapar kamu makan. Sebelum kamu kelaparan. Jadi maksudnya apa? Ya untuk kamu hidup bisa beraktivitas, tapi bukan kita fokusnya untuk dimakannya gitu loh. Nah makanya kebiasaan yang berikutnya adalah suka yang sesuatu berlebihan. Yang berlebihan, suka sesuatu yang berlebihan baik sekali. Pertanyaannya begini, senyum-senyum, berarti iya kan? Semua orang suka duit lebih gitu kan, tapi coba tanya sama orang yang paling kaya deh, duit dia udah lebih belum? Belum juga. Lebihnya dia sama lebih kita beda. Ya? Menurut kita dia lebih, menurut dia masih belum. Itu kan sampai kapanpun batasnya tuh nggak ada. Sky is the limit gitu istilahnya. Jadi kalau orang bilang duit berkelebihan itu nggak akan pernah ada. Coba bayangkan dari semenjak kita kuliah, sekolah, uang jajan cuma berapa sih? Dulu kita dapat lebih ya, dibatasin kan, dapat lebih kayaknya seneng. Tapi kalau sekarang dapat uang jajan kayaknya kurang ya, segitu, betul nggak? Dapat gaji pertama kayaknya kurang, betul nggak? Dapat gaji udah mulai meningkat terus yang ada ya? Iya, kan? Kenapa ya? Semua salam tiap kali kan kurang mulu. Kurang ya mas? Tadi senyum lagi. Langsung sini. Iya, kan semua pasti bilang kurang. Kalau lu tanya sama gua kurang nggak? Kurang. Kurang, maka berharap ayo nambahin dong, offset gitu. Nah, tetap akan kekurangan. Kita bukan mindset orang yang selalu berkelebihan. Nah, kalau orang yang udah benar-benar sangat-sangat berkelebihan, contoh kayak misalkan saya coba yakin nggak kalau misalnya Bill Gates akan merasa berkelebihan saat ini? Yakin nggak kalau misalnya Bill Gates merasa berkelebihan? Enggak juga kan? Masih mikir kan? Kenapa dibilang lebih? Ada lagi yang lebih. Yakin nggak Warren Buffett merasa kelebihan? Enggak juga. Cukup iya, untuk suara tapi mereka enggak ya. Iya, tapi mereka nggak akan bilang mereka berkelebihan sehingga mereka bikin yayasan. Enggak, itu panggilan moral doang aja gitu loh. Ya dia dengan teori konspirasi yang ada kita nggak mau ngebahas di situ ya. Tetapi mereka merasa cukup dan itu yang selebihnya yang menurut dari mereka bisa lakukan untuk yang lain. Nah itu sih. Jadi kebiasaan yang tadi itu yang suka sesuatu yang berlebih-lebihan. Misalkan contoh, baik nggak kalau orang suka misalkan mobil koleksi yang berlebihan, baik nggak menurut Syara?
kelebihan untuk Baik-baik koleksi. aja ya kalau yang mereka suka. Kan namanya Kolektor. hobi ya. Kolektor, Ah, mereka juga nggak akan pernah sesuatu yang berlebihan koleksi sesuatu sampai uang habis juga mereka kan mikir-mikir gitu kan. Jadi nggak bakalan yang namanya orang berkelebihan yang ibaratnya yang benar-benar suka lebih banget itu pasti akan menimbulkan namanya masalah. Suka perempuan yang berlebihan. Weh. kayak macam apa ya perempuan berlebihan itu? Pernah disukain orang yang berlebihan nggak? Bahaya banget ya. Tapi orang suka senengnya lebih-lebih kan tadi ya. Prinsip gue tuh ya. Tapi Siapa senengnya bilang? lebih-lebih. Siapa bilang? Lebih Ini kita manja. contoh ya. Kita bilang Lebih lucu, lebih bijak. ini contoh. Jadi kalau misalnya perempuan kan lebih suka dicintai atau lebih suka mencintai? Dong. Oh, katanya Dirat- pasif ya. Tapi kan Pasif katanya ya. Emang zaman sekarang kan lebih suka diratukan. Makanya Cynthia. Iya, lebih suka banget. Diratukan lagi. Diratukan. Tapi kalau misalnya diratukan misalnya gini, semua uangku adalah buatmu. Itu mah impian saya juga. Uang dia berapa banyak masalahnya? Uangku buatmu, tapi uang dia dikit gitu loh. Uang lo lebih banyak Tapi nih. baru dengan kata-kata itu, afirmasi itu aja, cewek-cewek udah peluk-peluk loh. Bener nih. Beneran. Beneran nih. Iya, itu kan bisa dilihat bukan dari dia harus kaya atau kayak gimana. Walaupun dia dengan UMR tapi dengan ada afirmasi seperti itu rasanya surga loh. Wih, itu upgrade cara buat deketinnya begitu tuh. Enggak, yang kata yang empok yang di sebelah sana. Empok. Tante jeleknya banget tante. Tante sus. Sus, non. Non. Iya. Bukan kata gue. Tapi ada satu orang nih ya, memang ada di satu kisah yang nyata ya. Satu suka orang yang sangat-sangat berlebihan banget. Jadi dia suka berlebihannya misalnya contoh kayak gimana, dia suka sama perempuan ini, uangnya ada apapun dia kasih hadiah yang mahal. Bahkan dia rela makannya kurang, dia buat beli hadiah buat perempuannya. Dia kasih. Ada yang kayak gitu. Enggak, perempuannya suka nggak kayak gitu? Enggak. Bahkan terakhir dia melakukan apa? Dia telinganya, ya, dia kasih untuk sebagai hadiah bahwa ini loh sebegini tulusnya katanya saya mencintai kamu. Serem ya? Nah, kira-kira suka nggak dia kayak gitu? Takut juga. Nah, takut juga kan? Kecuali Toming sekali ya. Dan dia nggak mungkin melakukan itu. Ya. Nggak bakal dia melakukan Iya, itu. berarti dia kalau kayak bisa melakukan kayak begitu mungkin ya mungkin dari penampilan atau apa pas-pasan juga. Iya pas-pasan, Ya. tapi kan itu ibaratnya sudah diratukan loh. Enggak, tapi kan kalau diratukan kan ibarat kata kan harus ada suka sama suka dulu. Wah, tetap kan. Gitu. Berarti bukan masalahnya Ada kata-kata. chemistry gitu, bukannya Iya. dalam pada saat untuk pengejaran misalkan aku Iya. suka kamu Iya, dengan iya. rela berkorban. Berarti bukan kata-kata yang itu menjadi salah satu yang paling utama kan Enggak, artinya kan. harus dapat ya. Nah, harus Aku ada harus chemistry-nya paham dulu juga, chemistry-nya juga. Iya, itu dia. Makanya menyukai sesuatu yang berlebihan itu juga akan masalah. Yes. Berikutnya ketika lagi menikah, terlalu cinta yang berlebihan sama dia juga akan menjadi masalah, Iya betul nggak? betul, si posesif banget. Wah, bukan posesif lagi, posesif, betul nggak? Posesif. Iya kan, jadi segala sesuatu hal dia pengen tahu mana, ibaratnya kayak dikuntit terus semuanya mau kemana, betul nggak? Kayak gitu. Betul. Nah itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang membuat rezeki kita tuh jadi seret Nah, sebenarnya. mungkin teman-teman juga nih ada punya kebiasaan-kebiasaan yang secara nggak langsung bikin seret, bikin tambah susah. Kira-kira apa nih? Bisa sharing komen di sini. Ya kan setiap orang kan punya pengalaman hidup yang beda-beda ya. Iya. Dari setiap pengalaman hidup kita ini mungkin bisa jadi pelajaran buat teman-teman yang lain. Life is sharing and caring. Weh. Ya nggak, langsung aja di kolom Iya. komen ya, guys. Bisa jadi loh, dia orang pada banyak kan dapat sesuatu insight bukan hanya dari podcastnya, tetapi juga dapat dari komen sharing-sharing dari yang lain loh. Karena dari bahan juga loh. Iya, makanya kan ini kan sesuatu hal yang bisa mengedukasi bahwa sebenarnya orang-orang yang ada kebiasaan-kebiasaan tertentu, gue suka melakukan ini loh, akhirnya malah menjadi masalah buat dia kan. Betul. Suka ibaratnya pesan-pesan secara online, terus pesan terus saja. Duit ada tapi pesan barang bertumpuk, itu juga nggak bagus buat Oh dia. iya tuh, ya bener tuh. Kadang-kadang karena kita keiming-iming diskon ya, terus ya nggak penting-penting banget. Ya udah beli buat kali aja kepake kan kali aja. Nah, Nggak kepake. bener. Nah, coba bayangin itu banyak kan dari perempuan nggak sih kayak gitu? Aku. Jadi kalau misalkan kebiasaan, kadang-kadang pola pikir juga pengaruh nggak? Pola pikir yang kayak gimana ya? Misalkan pola pikir kayak saya akan menjadi kaya raya apabila saya rajin menabung.
Rajin menabung, udah rajin menabung, tapi nggak kaya-kaya. Ada aja gitu. Kok curhat ya? Kan udah rajin. Iya, Udah iya, rajin, iya. Rajin pangkal pandai. rajin benar. Iya kan? Iya rajin pangkal pandai. Rajin pangkal pandai, betul. Menabung pangkal Pakaya, Iya, kan? benar. tapi ada yang menabung itu tapi nggak kaya-kaya. Iya, karena itu juga sesuatu Itu ada- hal yang salah gitu Salah loh. gimana? Salah. Jadi Kan kalau bener. ya, jadi kalau orang, nah ini masalah dari pola pikir ya. Jadi kalau pola pikir orang kalau bisa didapatkan melalui dari sesuatu hal yang kebiasaan dia lakukan bisa menjadi kaya, semua orang bisa ngikutin itu, betul Iya nggak? dong, Padahal nggak setiap orang akan melakukan dengan cara yang sama. Coba bayangkan gini, rajin pangkal pandai. Kalau rajin pangkal pandai, orang lakukan itu terus semua jadi profesor. Betul. Ya, kalau masalahnya semua orang rajin pada jadi profesor nggak ada. Ada orang yang udah capek-capek mati-matian nggak bisa jadi profesor, ya kan? Ada orang yang udah rajin, ternyata gue bukan bidangnya di sini. Bukan bidangnya lagi kan, balik lagi. Iya, kan? ternyata pandai itu. Nah, ini juga jadi masalah nih. Yang perdebatan, pandai itu bukan masalah pandai dari segi pengetahuan toh. Ada pandai secara dari praktisnya seperti apa, dan ini yang sebenarnya harusnya dikembangkan. Dikembangkan. Iya, Yaudah. jadi bukan pola pikir itu pengaruh nggak sih? Sebenarnya sangat-sangat pengaruh. Nah, pola pikir yang membuat rezeki seret nih. Ini tips nih, upgraders ya. Makanya kalau Anda pengen nanya atau apa, Anda boleh di kolom komentar. Nah, pola pikir yang pertama adalah pola pikir dia kekurangan. Oh iya, katanya mental miskin. Iya, Iya. padahal gue nggak mau bilang Enggak, itu kan temen gue. Iya, kan, iya, mental iya, miskin iya. banget tuh gitu Iya. kan. Taunya dari mana nih? Suka sesuatu yang gratis, tis. Iya kan? Nah, ini akan mendidik suatu pola pemikiran yang akhirnya membuat rezeki dia jadi seret. Ya kan? Jadi dia tidak maju gitu loh. Jadi kenapa bisa tidak maju? Karena kalau dia mengharapkan sesuatu yang gratis, ibaratnya dia adalah Kalau gratis, kan? hasil dari sana. Jadi dia adalah akibat, dia bukan menjadi penyebabnya. Jadi dia tidak proaktif, dan itu yang akan menjadi masalah. Nah, yang kedua ya, pola pikir saya yang tadi mentalnya adalah mental miskin. Yang kedua adalah mental yang tadi kekurangan, dan yang kedua adalah mental selalu yang ibaratnya tidak pernah puas. Semua Jadi- kan juga nggak pernah puas. Mental miskin sama mental tidak pernah puas. Maksudnya kayak- Kalau yang pertama miskin adalah mental yang harus namanya suatu gratis. Iya. Tapi kalau mental tidak pernah puas, ini adalah mental udah dapet, tapi dia masih ada merasa ada yang kurang nih. Selalu setiap kali hal apapun yang terjadi dari dia pasti ada kekurangannya. Ya, jadi itu yang menyebabkan satu namanya perbedaan, dan ini yang akan menjadi namanya masalah. Kalau orang yang tidak pernah berpuas diri itu tidak akan pernah bersyukur. Kalau dia tidak pernah bersyukur, nah coba cek, itu ada ilmunya. Energi dia jadinya rendah. Ketika energi dia rendah, maka dia rezekinya akan seret. Oke. Orang coba bayangin ya, kalau kita ketemu sama orang suka dengan yang gimana? Kita mau bayarin orang, atau kita misal ingin kerjasama, suka dengan aura yang positif, betul nggak? Betul, iya. Aura positif itu energinya besar. Jadi ketika energi dia itu, wah ini orangnya kayaknya pesimis, pasti jadinya pesimis ujung-ujungnya. Dan ini yang masalahnya, nah yang paling sering lah orang kelihatan. Yang ketiga adalah pola pikir ingin diakui. Oh, NPD nggak sih? Iya, ujung-ujungnya nanti ke situ. Pola pikir semuanya ingin diakui, ini akan menjadi namanya masalah. Padahal ada namanya, kalau misalnya di Indonesia kan kita selalu bilang kan, manusia adalah makhluk. Makhluk sosial. Betul. Jadi ada orang yang bisa A, ada orang bisa B, bisa C. Jadi nggak perlulah kita bisa semuanya. Nggak harus semua gua gitu. Nggak perlu gitu. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan secara bersama-sama gitu. Itu adalah dari pola pikir. Oke, itu jadi pola pikir juga pengaruh juga. Pengaruh banget. Terus kira-kira ada nasihat lain lagi nggak sih yang namanya hidup ini kan semakin lama semakin tidak mudah. Hah, semakin tidak mudah. Tidak mudah. Abis itu dibuat mudah. Mm-mm. Mudahnya dengan kebanyakan mager. Masalahnya Iya, gitu kan. tinggal pakai jempol doang aja ya. Nah, kadang-kadang itu kalau berbicara mengenai mager, kenapa sih diantara kita tuh masih banyak menemukan ntar dulu, besok, nanti dulu gitu. Itu gimana sih untuk ngilangin kepala dengan Procrastination, ya, dengan apa penundaan. namanya penundaan dan kayak gitu. Padahal kan katanya kalau untuk orang yang pingin sukses itu artinya
apapun juga harus faster gitu. Wow. Ya, kayak orang Singaporean banget ya, fasting Iya, gitu iya. kan. Mau Apalagi faster, apa yang harus dilakukan? Faster, udah faster lagi. Sampai kapan? Sampai udah drop. Faster tidak drop. Apakah harus kayak seperti itu? Ya enggak juga sih Gimana tuh? sebenarnya. Yang mager-mager. Jadi kalau misalnya untuk ke depan, orang-orang yang misalnya untuk menghindari namanya penundaan sebenarnya, benar salah satunya yang pertama adalah pemaksaan diri. Jadi memang diri itu harus dipaksa. Ibaratnya begini deh, kalau pernah naik kereta, Ya. atau biasa selama ini jet pribadi, Pastilah. kan mana tahu jet pribadi semua gitu kan. Nah jadi kalau naik kereta itu pas waktu lagi jalan kayak gimana? Cepet kan? Ada kecepatan ini ya, maksudnya ada kecepatan. Waktu yang lagi sudah pertama kali mau jalan. pelan-pelan. Nah, kalau zaman dulu kereta uap kayak gimana? Gue belum lahir. Canda aja. Bunyinya kalau misalnya kita dengar tutut itu yang dia kayak klaksonnya. Ya, jadi gimana? Ya kan. Juk baru kan mau juk kayak gitu kan maksudnya. Jadi Bang? iya, juk. Tapi itu kalau udah jalan kan. Tapi pas waktu lagi pertama, kayaknya berat banget kan. Jadi untuk supaya kita bisa jadi orang yang sukses, yang pertama adalah kita harus maksa diri kita supaya bisa kita memulai langkah pertama. Maka ya selalu setiap kali saya bilang kan sama teman-teman, sama kolega atau apa, semuanya saya bilang harus paksain langkah pertama dulu. Maksa. Mau bisa kayak gimana? Jangan nunggu sampai bener dulu semuanya. Paksain dulu jalan. Karena sewaktu lagi kita udah jalan, kita bisa benerin. Tapi kalau kita nggak jalan, kita nggak akan bisa ini. Jalan dulu ya, pokoknya Jalan dulu. mau ketemu apapun juga. Iya. Yang penting jalan dulu dulu ya. Nah, kayak ibaratnya gini deh, gue jadi sales misalnya dulu di awal. Apakah langsung jago? Oh enggak, tapi jualan dulu gitu loh. Ditolak, akhirnya kayaknya harus pakai cara yang berbeda deh. Coba lagi gini, oh bisa kayak gini. Coba lagi, oh kok tolak lagi, cari yang berbeda. Tapi lama-lama itu yang membuat pengalaman kita menjadi mahal, betul nggak? Iya, Nah, inilah yang harus dilakukan orang supaya menghindari namanya penundaan. Pertama, jangan terlalu banyak mikir, overthinking. Jalan aja dulu. Overthinking. Yang paling penting bahwa jalan langkah pertama, makanya langkah pertama 1000 langkah nih kata pepatah yang mengatakan 1000 langkah dimulai dari langkah pertama. Maka yang dipikirin adalah langkah pertamanya, jangan mikir sampai kejauhan. Apalagi kalau dulu namanya gua programmer kan, gua coding dulu kan. Wih gila. Wih, canggih otaknya. ngeri. Wih, Oh. keren. Lupa Minder maksudnya. saya. Kan waktu zaman itu, sekarang mah udah hilang. Nah, jadi gimana caranya kalau kita mikir, oh harus bakal begini, kita nggak bakal bisa bikin programnya. Yang kita bikin, apa dulu yang harus kita buat pertama? Apa dulu yang harus buat pertama? Yes. Cuma kan kalau misalkan ya sesuatu itu kita bilang mencoba gagal. Kayak gue juga kan dulu juga pernah ngalamin kegagalan ya banyak banget gitu. Itu bisa Banyak gagalnya tuh banyak suksesnya nih. ya nggak semuanya itu pasti ada ini ada jalannya gitu kan. Iya. Cuman kan untuk ngadepin kegagalan kadang-kadang kita untuk memotivasinya ketika gagal lagi 1, 2, 3 gagal itu kan bisa lebih dari berapa puluh Iya, kali iya. gitu. Waduh. Enak banget ya. Iya gitu. Iya, Terus iya. sebenarnya lingkungan yang kayak gimana sih yang bisa tetap memotivasi kita? Kadang-kadang kan ada yang bilang, ya itu kan bukan lu banget, ngapain sih lu maksa-maksa? Misal seorang saya Sierra pengen banget jadi Miss Indonesia, Wih, misalkan jadi sih. wah Iya, nggak bercanda. Iya. Cocok sih, cocok. Itu bukan aku banget. Iya. Itu bukan aku banget. Iya. Tolong dihapus ya temannya. Oke. Misalkan kayak begitu kan ada orang yang paling mudah untuk mematahkan semangat orang. Itu bukan lu banget atau emang lu nggak cocok di situ gitu kan seperti yang tadi coach bilang gitu. Sementara di Tumben lu manggilnya gue coach lu. Oke. ngikutin si mas-mas yang Iya. Terus berarti apakah kita itu berhak untuk menentukan lingkungan yang dimana kita berada? Berhak banget kok. Kadang-kadang kan kita nggak tahu kalau awal-awal mana teman mana bukan. Gampang, Gitu. ikutin podcast ini. Loh bener dong. Ya, Itu kan dengan kita memilih podcast pun kita memilih apa yang kita masukkan di dalam otaknya kita, betul nggak? Oke. Dengan kita memilih apa yang dimasukkan dalam otaknya, oh ternyata bisa A, bisa B, bisa C, supaya bisa jadi lebih beruntung. Nah itu juga akan berubah pola pikirnya dia dong. Kita ketemu sama orang. Nah ini yang sebenarnya juga yang sesuatu hal yang sering saya bilang sama orang, kita tuh harus memilih teman. Memilih teman. Memilih teman bukan jangan pilih teman. Kenapa? Teman itu akan mempengaruhi Anda.
Oke, berarti dalam artian dirinya kita yang paling deket gitu kan. Yes, berteman boleh siapa aja, tapi ring kita pilih teman kita. Yang terdekat. Jangan maksudnya pilih teman kita yang belangsak, bisa. Ya kita pasti akan menuju ke sana. Coba kalau misalnya kita pengen tahu ya pendapatan kita, ibaratnya penghasilan kita, gimana caranya? Kita coba cek 5 teman terdekatnya kita. Apa tuh? 5 teman terdekat kita, coba kalau dilihat ya kurang lebih kita akan penghasilan segitu. Maka kita harus punya teman yang jauh yang punya penghasilan jauh lebih tinggi daripada kita, supaya kita naik sama dia. Upgrade. Nah itu yang saya lakukan. Dan kebanyakan orang-orang ini adalah lebih tua daripada kita, maka bergaulah dengan orang-orang tua. Nah, bener. Tapi mulai dari sini dia salah tau gak? Tapi salah tau gak sih? Orang-orang muda sekarang tuh banyak banget tau gak? Banyak. Usianya Iya. masih belum sepuh ya. Iya, Belum purba banyak. gitu. Banyak juga, nggak dibilang banyak. Tapi kan yang udah pasti, orang yang lebih tua. Bukan artinya abis ini lu pergi ke panti jompo kan. Nah, itu Enggak maksudnya. juga maksudnya. Tapi maksudnya orang-orang yang udah tua, orang-orang yang memang punya usaha, kita dekati dan bisa jadi teman sama dia. Nggak perlu ada kerjasama, karena kebanyakan begini. Kadang-kadang orang pas lagi ngedeketin, gue mau sih kerjasama apa ya, mesti jualan apa. Itu yang salah. Dengan kita bergaul sama dia, frekuensinya akan sama, kita bisa punya banyak peluang. Dan akhirnya hoki kita bisa ngikut sama dia. Oke. Nah itu loh yang harus. bahasa tepatnya kayak begini. Apa yang bisa gue bantu buat lo? Ya, Kan ujung-ujung. Dari cuan juga. Iya, ujung-ujungnya sih dia pasti bilang sih, apa yang bisa gue bantu? Iya, sebenarnya. Sini gue pikir. Iya, pengennya kan apa? suatu hal yang positif kan gue nggak bisa Iya, yang namanya daripada sekarang pilih daripada misal tiba-tiba kita udah lama gak ketemu atau gue bilang pinjam 100 tuh bang. Nah, Dari mana? Iya kan? iya. Kan, apa yang bisa gue bantu? Iya. Padahal dari awal sih, dari tadi kayak begitu. Oke, obrolan kita semakin memanas tentunya selalu ada pertemuan, tentunya ada say Cepet goodbye. banget ya. Nggak berasa ya. Emang kalau obrolan yang menarik itu selalu membuat kita juga nggak berasa juga yang ngobrol di sini ya. Padahal gue juga bebusa butuh minum juga ya. Harus cari minum Iya, dong. nanti Please habis ya, nih, habis minimal ada nih. air putih gitu Iya, kan. iya. Oke, buat teman-teman subscribe, jangan lupa ya di like and comment juga untuk upgraders yang kira-kira pengen ngomongin apa, ngontenin apa, udah langsung aja komen di kita punya layar. Itu artinya teman-teman udah semakin memberikan support kepada kita semuanya, semakin kita juga akan lebih berkembang untuk teman-teman juga. Ya, nggak berasa akhirnya saya Share Trisha ditemani oleh Mas Bro yang ganteng dan luar biasa. Dadah. Kan gue mau afirmasi yang positif. Oh iya. Terima kasih. Itu namanya siapa? Iya, Roni Francis Oke. ya. Jadi kalau misalnya nanti udah ke depan, kita berharap nanti upgraders kita akan ketemu lagi di episode berikutnya dan pastinya Anda jauh lebih beruntung. Bye bye. Bye bye cuan. Bye bye keberuntungan. Bye bye aja. Bye bye.